Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10. Saya Zafira Naila Tamimah dan rekan saya. Halo, saya Nurul Zainja Uhab dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Raka Mahendra. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP tentang bahasa dan sastra Indonesia. Halo, saya Satrio. Nah, baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi. Selamat menyimak. Teman-teman, di sini yang pertama ada pengertian RPP. RPP itu didefinisikan sebagai rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar. RPP juga menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna, sistematis, efektif, dan sesuai dengan karakteristik Nah, peserta didik. teman-teman, yang selanjutnya ada fungsi RPP. Nah, jadi RPP itu juga mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama, ada sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Jadi, guru itu sebelum melakukan pembelajaran, guru wajib menyusun RPP terlebih dahulu. Jadi, supaya pembelajaran juga akan tersusun lebih rapih, lebih rinci, dan sistematis gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menjamin ketercapaian kompetensi dasar. Jadi di RPP ini guru harus mempunyai capaian terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir ada memastikan pembelajaran berjalan sesuai prinsip pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di pembelajaran aktif gitu. Jadi siswa dan guru harus saling bekerja sama supaya berjalan lebih lancar dan lebih aktif lagi. Nah, yang selanjutnya di sini ada komponen RPP. Ada beberapa komponen yang harus ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang biasa kita sebut KI dan KD. Lalu ada yang ketiga itu indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima ada materi pembelajaran yang akan dibahas. Lalu ada metode pembelajaran. Jadi metode apa saja yang akan kita pakai di pembelajaran yang akan berlangsung. Lalu yang ketujuh itu ada media dan sumber belajar. Lalu yang kedelapan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi nanti kita di kelas mau ngapain aja nih. Nah, di situ kita tulis di bagian RPP yang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedelapan, yaitu penilaian hasil belajar. Nah, teman-teman, di sini ada komponen RPP yang pertama, tadi ada identitas mata pelajaran. Nah, di sini ada beberapa identitas yang harus dicantumkan di dalam RPP. Yang pertama adalah mata pelajaran yang akan dibahas, lalu ada kelas atau semesternya. Semisal ini kita memakai kelas 5 dan semester ganjil. Lalu ada topik atau subtema yang akan dibahas. Contohnya itu mengenal dan menulis puisi anak. Di sini ada identitas dan keterangan. Jadi di identitas itu sekolahnya semisal SD negeri Ngamprah gitu. Lalu yang kedua ada kelas atau semester. Semisal tadi kita pakai kelas 5 semester ganjil, lalu kita tulis kelas 5 semester ganjil. Lalu alokasi waktu itu 2 kali 35 menit kalau 2 jam pembelajaran. Kalau semisal 3 jam pembelajaran berarti kita tulis 3 kali 35 menit. Nah, lalu ada yang selanjutnya topik yang akan dibahas nanti selama pembelajaran.
ini kita mengenai bahasan dan sastra, jadi kita tentang mengenal puisi anak. Lalu yang terakhir ada tahun ajaran. Nah, tahun ajaran ini yang kita pakai. Semisal sekarang tahun 2025 atau sampai 2026. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Kepada pemateri 2, saya persilahkan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu ada kompetensi inti atau KI dan juga kompetensi dasar disingkat sebagai KD. Nah, di sini ada KI 3, yaitu di mana memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara seperti mengamati, menanya, dan juga mencoba berdasarkan rasa ingin tahunya. Lalu juga ada KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan dengan bahasa yang jelas, logis, dan juga sistematis dalam karya yang ententis dan refleksi. Nah, selanjutnya ada KD atau kompetensi dasar, yaitu seperti 3.1, yaitu di mana mengidentifikasi ciri-ciri puisi anak dan isi puisi tersebut. Nah, lalu 4.2 menyampaikan puisi secara lisan dengan intonasi, lafaz, dan juga ekspresi yang tepat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada 4.2, yaitu menulis puisi anak berdasarkan pengalaman atau pengamatan sederhananya. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu di mana guru menjelaskan atau juga menyebutkan seperti ciri-ciri puisi anak itu apa, lalu juga menjelaskan makna puisi yang anak baca, lalu juga membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi, dan terakhir juga menulis puisi sederhana, contohnya seperti bertema lingkungan dan juga sekolah. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran, di mana siswa setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu seperti menyebutkan ciri-ciri puisi anak secara lisan dan tulisan, lalu juga memahami isi dan makna puisi anak sederhana, dan juga membaca puisi dengan intonasi ekspresi yang sesuai yang sudah dijelaskan, dan juga yang terakhir yaitu menulis puisi dengan memperhatikan diksinya, irama, dan juga imajinasi siswa. Lalu selanjutnya di sini ada materi pembelajaran, di mana materi ini ya inti RPP, komponen RPP-nya. Nah, guru di sini materi pembelajaran itu guru memaparkan seperti pengertian puisi anak itu apa, lalu juga guru juga menjelaskan ciri-ciri puisi anak, yaitu ada singkat, berima, sederhana, dan juga menggunakan imajinasi. Nah, guru juga memberikan contoh puisi anak itu seperti apa, lalu guru juga memberikan teknik membaca puisi dengan ekspresi itu seperti apa, dan yang terakhir ada langkah-langkah menulis puisi sederhana yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Nah, sebelum menjadi metode, ada juga model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu seperti kooperatif, tipe think, pair, share. Nah, lalu ada metode pembelajarannya, yaitu seperti diskusi kelompok, demonstrasi, latihan menulis, dan juga unjuk kerja. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, poin ketujuh yaitu media sumber belajar. Yaitu media pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru akan menempatkan berbagai media pendukung agar proses belajar mengajar lebih menarik dan efektif. Seperti contohnya kartu kosakata yang berfungsi untuk membantu siswa mengenal dan memahami kata-kata baru yang berkaitan dengan tema puisi. Lalu ada lembar kerja siswa (LKS) disingkatnya, yang dirancang khusus untuk melatih kemampuan siswa dalam menulis menganalisis puisi.
Lalu ada rekaman audio dan video pembacaan puisi sebagai contoh model pembaca puisi dengan intonasi ekspresi dan pelafalan yang tepat sehingga siswa dapat menirukan dan memperhatikannya dengan baik. Terus sumber belajar. Beragam sumber belajar juga disiapkan untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Sumber tersebut meliputi seperti buku tematik Bahasa Indonesia kelas 5 yang menjadi acuan materi pokok sesuai kurikulum. Lalu ada antologi puisi anak sebagai bahan bacaan tambahan yang memperkaya wawasan siswa tentang berbagai bentuk dan tema puisi. Lalu ada lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan inspirasi nyata bagi siswa dalam mengenali ide merangkai kata dan mengekspresikan perasaan melalui karya puisi. Lalu ada langkah yang ke-8 yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Seperti apa sih kegiatan pembelajaran itu? Seperti yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Kita bisa memulai dengan kegiatan ini dalam waktu 10 menit. Seperti guru memulai pelajaran dengan memberikan salam hangat dan mengajak seluruh siswa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu guru melakukan apresiasi, seperti guru melakukan tanya jawab ringan mengenai pengalaman siswa mendengar atau membaca puisi, misalnya menanyakan siapa yang pernah mendengar puisi di radio atau televisi, atau adakah yang pernah membuat puisi sederhana. Kita bisa melontarkan pertanyaan tersebut. Lalu ada kegiatan apresiasi ini membantu mengaktifkan pengetahuan awal siswa dan membangkitkan minat mereka untuk belajar. Lalu yang kedua ada kegiatan inti, yaitu kita di sini memerlukan waktu 50 menit. Lalu ada eksplorasi membutuhkan waktu 15 menit. Pada tahap ini, guru menampilkan salah satu contoh puisi anak yang sederhana dan menarik. Lalu siswa kemudian diajak membaca puisi tersebut bersama-sama dengan lantang dan penuh penghayatan. Setelah itu, guru memandu diskusi mengenai ciri-ciri puisi seperti baris pendek, rima, irama, dan bahasa yang indah. Guru juga mengajak siswa mengungkapkan makna puisi dengan bahasa mereka sendiri, sehingga bisa dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan apresiasi seni. Lalu ada tahap elaborasi. Di sini mungkin kurang lebih 20 menit. Pada bagian ini, siswa diberi kesempatan untuk berlatih membaca puisi dengan intonasi ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang sesuai. Misalnya, diajak membacakan bait puisi sambil menirukan gerakan burung terbang atau bunga yang mekar. Lalu ada kegiatan kreasi, mungkin membutuhkan waktu 15 menit. Sebagai puncak kegiatan, siswa diberi kesempatan menulis puisi sederhana berdasarkan pengalaman atau pengamatan mereka. Lalu guru dapat memberikan tema, misalnya ibu, teman baik, atau taman sekolahku, agar siswa lebih mudah menuangkan ide. Setelah selesai, beberapa siswa dipersilakan membaca puisi hasil karya mereka di depan kelas. Teman-teman lain memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan. Dengan kegiatan ini, diharapkan tumbuh rasa bangga terhadap karya sendiri, sekaligus membangun kepekaan estetika dan kemampuan berbahasa. Terus yang selanjutnya ada penilaian hasil belajar, yang dimana penilaian ini dinilai dari teknik dan bentuk penilaian. Nah, contoh-contoh aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dimana teknik penilaian ini yaitu seperti tes lisan, unjuk kerja, dan observasi. Nah, selain itu, ada juga yang dimaksud instrumen. Contohnya itu seperti pertanyaan guru, rubrik membaca dan menulis, atau lembar observasi. Nah, ada juga keterangan, yaitu isinya ada menjawab ciri-ciri puisi, intonasi ekspresi diksi, dan keaktifan percaya diri. Selain itu, ada rubrik penilaian keterampilan contoh singkat, yang dimana penilaian ini dari membaca puisi, yaitu penilaian dari ekspresi, skornya 1-4.
Nah, ada juga intonasi skornya 1 sampai 4. Ada juga kelancaran skornya 1 sampai 4. Nah, ada juga menulis puisi yang dimana di dalamnya itu ada kesesuaian tema, skornya masih sama 1 sampai 4. Ada lagi diksi atau imajinasi, yaitu skornya 1 sampai 4. Terus yang terakhir ada kerapihan atau struktur, yaitu skornya sama, masih 1 sampai 4. Yang selanjutnya ada strategi penyusunan RPP Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu ada analisis kurikulum, yang kedua ada perumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga ada pemilihan metode dan media pembelajaran, yang keempat ada perencanaan kegiatan pembelajaran, yang kelima ada penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana di dalam kesimpulan ini yaitu penyusunan RPP Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan langkah strategis dalam proses pembelajaran. RPP yang baik dan sesuai standar akan membantu guru menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Berdasarkan kajian dari beberapa sumber, strategi penyusunan RPP meliputi analisis kurikulum, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan metode yang tepat, perencanaan kegiatan yang detail, dan penilaian yang komprehensif. Guru perlu terus mengasah kemampuan profesionalnya untuk menghadapi tantangan yang ada, sehingga dapat menghasilkan RPP yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, mungkin segitu aja materi dari kelompok kami tadi mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa kita sebut RPP. Tadi udah dijelaskan juga mengenai pengertian RPP itu apa, lalu ada fungsi RPP, ada komponen-komponen RPP, lalu ada strategi penyusunan dari RPP. Nah, jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.